apa nih? Singkong? Keripik singkong. Jadi selain keripik pisang, kita produksi keripik singkong juga. Ini ada 12 rasa. Ini singkongnya udah digoreng gini apa? Udah digoreng, jadi belum ada rasanya, ini masih original. Gorengnya di mana nih? Ada di dapur sebelahnya, cuman kan sekarang kan lagi nggak goreng. Biasanya kan satu hari goreng, khusus goreng, nanti baru besoknya bumbuin. Ini kita mau bikin keripik singkong rasa ekstra pedas. Ekstra pedas. Iya. Yuk, sok. Ini apa tuh? Yang pertama itu kita bawang merah dicincang kasar. Ini kita masukin ke dalam minyak ya, minyak yang udah panas. Ini apa nih? Ini tadi campurannya apa aja teh? Itu cabai rawit sama bawang putih. Jadi perbandingannya 1:2. Misalkan 1 kilo cabai, terus setengah kilonya bawang putih. Udah dua macam aja teh? Iya, udah 2 macam, itu yang bumbu basicnya. Jadi cuman cabai sama bawang putih aja kita blender, kemudian kita masak udah matang begini, baru kita masukin sebagai bumbu. Karena kalau misalnya dari mentah dia prosesnya lebih lama, ini lebih cepat aja sih. Cabainya merah, keriting. Cabai keriting setan. Cabai jablay bukan? Iya, itu cabai jablay yang orang biasa bilang. Banyak istilah ya? Istilah pedes. Ini ditumis sampai setengah matang ya? Iya, ditumis sampai agak matang. Agak matang. Karena nanti kan dia kalau misalnya udah dikasih cabai, dia jadi agak layu lagi. Jadi mau matang juga nggak apa-apa. Ini kita produksi buat berapa kilo teh? Ini kurang lebih 4 kilo. 4 kilo, perbandingan cabainya gimana teh? Ini. Jadi 4 kilo keripik itu 2 centong cabai. 2 centong ini? Iya, 2 centong itu cabai. Udah itu centong pedas, nasi. Udah pedas, nanti ditambah bon cabai soalnya. Oh, ada bubuk bon cabai juga. Iya, ada bon cabai. Digabung di sini teh? Iya. Dikasihnya ini nggak lada? Enggak. Karena kan dikasih bon cabai itu biar warnanya sih lebih strong ya. Karena kan kalau kita ngandelin cabai aja, dia warnanya kurang merah. Ini deh ya? Ini udah. Tinggal dimasukin si cabainya aja. Centong. Kalau ini asli cabai semua ya yang ini. 2 centong. Enggak ada cabai imitasi. Maksudnya nggak ada cabai yang kering gitu. Jadi rasanya itu benar-benar gurih karena kan ini kita pakai minyak bawang ya, dari bawangnya itu kan harum. Jadi rasanya alhamdulillah konsumen banyak yang suka sama rasa ekstra pedas ini. Garamnya 1 sendok. 1 sendok. Iya, 1 sendok bebek atau 1 sendok makan. Untuk ukuran Untuk 4 kilo singkong. Biasanya sih kalau untuk singkong kita nggak di kilo ya, karena kan dia kan kadang singkongnya lagi besar atau lagi kecil, jadi kita ukurannya pakai baskom yang ukuran 20. Jadi 2 baskom untuk 1 kuali. Selanjutnya ini bon cabenya 6 bungkus yang level 15. Bon cabai 6 Iya, bungkus yang level 15. Wow. Iya, 6 bungkus. Kemudian kita kasih royco ayam. Royco ayamnya sama 6 bungkus juga. Nanti dimasukinnya kalau misalnya apinya udah dimatiin. Kalau misalnya masukin bon cabai apinya hidup, nanti dia jadi pahit. Ya. Ini udah mateng, terus kita matiin kompornya. Habis itu kita masukin si bon cabenya. Sekaligus ya? Iya, sekaligus dimasukin. Kalau misalnya udah dimasukin terus diaduk, baru masukin si keripik singkongnya. Udah belum? Royconya di atas keripik. Oh, di atas keripik. Ini aja nggak apa-apa biar nggak 2 kali tuh.
Ini singkong yang tadi tuh ya. Iya, singkong yang tadi. Kalau untuk singkong itu susah ya kalau ditimbang, jadi kita diukur pakai baskom. Nah ini 2 baskom aja. Baskomnya ukuran 20. Baskomnya ukuran 20. Langsung dituang. Ya, Tuh. Nah ini kalau misalnya udah dituang semua, kita tinggal masukin royco-nya. Oh, tinggal dimasukin lagi. Ya, royco-nya di atasnya. Berapa banyak? Itu 6 bungkus. Bungkus. Ini udah nggak dikasih bumbu lagi. Udah ini aja bumbunya. Kasih gula. Enggak dikasih karena kan ini pedas asin. Pedas asin gurih. Nah, tinggal diaduk aja sampai dia rata si cabenya. Nah, ini udah matang. Itu udah matang. Kalau misalnya udah kecampur rata, berarti dia udah matang dan udah bisa diangkat. Oh, mantap ya. Iya, proses ngaduknya udah selesai. Ini diaduk terus ya, nggak ada jeda ya? Iya, diaduk terus. Soalnya kalau misalkan dia dingin, malah si cabenya tuh kurang nempel. Jadi pas lagi panas-panas malah diaduknya. Taruh di plastik dulu. Kalau misalnya udah, misalkan hari ini bikin berapa banyak, ditaruh dulu baru nanti kita packing langsung. Nah, selanjutnya kita proses packing. Nah ini packingnya pakai plastik PP bening yang tebalnya 0,8. Ukurannya 20 x 30 cm. Ini ya plastiknya ya, Teh? Iya, itu plastiknya. Jadi sebelum dikemas kita stikerin dulu. Oh, sebelum dikemas di stiker dulu. Oh, ini stikernya. Oh, Ya, stikernya stiker Sitela. Ini apa itu? Ekstra pedas. Sitela keripik singkong. Ekstra pedas. Oh, ini udah ada label halal ya, Teh, ya? Udah ada, kita udah halal, udah PIRT juga udah. Ini bisa masuk ke toko-toko teh. Iya, alhamdulillah. Udah bisa. Itu kurang lebih isinya berapa gram? 225 gram. 200. Iya, 225 gram. Sering banget kayak gitu. 225 gram. Iya, 225 gram. Apa ya? Sebentar deh. Setelah diisi dia apa teh? Belum. Setelah diisi kita press menggunakan hand sealer. Kalau ini cukup pakai hand sealer juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Harga jualnya berapa teh? Ini HET-nya 15.000. Iya. 15.000 sekarung ya teh ya. Banyak lah. Jadi nggak jual angin. Jadi ini bahan biasa dibuat istimewa, Bu, ya? Iya, jadi dari keripik singkong kita olah lagi jadi banyak varian rasa biar lebih menarik. Karena kan konsumen pengen selalu yang kekinian-kekinian ya. Jadi kita sebagai produsen yang mengikuti perkembangan aja sih. Jadi ini modalnya modal seuprit ya? Modal seuprit, alhamdulillah panjang. Karena kan kita nyicil ya dari sedikit-sedikit dulu. Kumpul sedikit beli alat, atau gak nambah wajan gitu. Dari 1 jadi 2 jadi 3 gitu. Ada apa aja sih, Bu? Kalau produknya kita ada keripik singkong, ada keripik pisang. Kebetulan ini stoknya lagi pada kosong, masih tinggal sedikit. Biasanya raknya penuh karena kan ini produksinya masih berjalan. Ada keripik pisang, keripik singkong. Keripik pisang itu ada 7
7 varian rasa, keripik singkongnya ada 12 varian rasa. Berarti cuma 2 bahan. Iya, dibikin 2 bahan. variasi ya? Dibikin variasi banyak. Nah, untuk nanti kan sebentar lagi mau edisi lebaran ya. Biasanya saya bikin kemasan yang kayak gini-gini. Ini saya iya ini saya pajang di rak ini biar nanti kalau misalnya ada yang beli saya tawarin ini. Nah, ini untuk biasanya untuk hampers lebaran ya. Kalau misalnya beli dibikin kayak gini malah lebih hemat, nanti saya kurangin harganya begitu. Iya, kalau mau jadi reseller bisa datang langsung ke sini di Kampung Pengasinan RT 06 RW 01 Gunung Sindur. Tapi kalau misalnya mau lewat media sosial juga boleh, dia ada di Shopee, Ade Hasanah 88. Kemudian untuk nomor teleponnya 0812 9250 4649. Titik terendah tuh gini ya Mas, saya itu kan sebenarnya yang menguatkan hati saya pengen banget usaha bantu suami itu kan saya punya anak 5 gitu ya, cowok semua gitu. Saya pengen anak-anak saya itu mendapatkan pendidikan yang terbaik, misalnya dari sekolah formal, sekolah agama. Jadi jangan sampai untuk masuk sekolah aja nanti nggak ada uang gitu. Jadi saya harus benar-benar bekerja keras di sekarang ini nih biar nanti anak-anak saya tuh bisa mendapatkan yang terbaik lah, begitu sebenarnya yang membuat saya tuh benar-benar mantep banget usaha ini gitu. Berarti kan resepnya dibongkar, nggak apa-apa tuh? Kalau untuk resep sih nggak apa-apa, insya Allah itu menjadi ladang pahala ya, amin. Dan anggap aja itu sedekah saya, karena kan kalau misalnya memberi langsung secara materi mungkin masih sedikit. Jadi kan sedekah itu nggak cuma materi, bisa sedekah itu banyak cara. Yang penting apa yang kita sampaikan itu insya Allah nyampe sama semuanya begitu.